Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah bagian 48. Saudara-saudaraku semuslim dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, anak-anakku, cucu-cucu semua dimanapun kalian berada, semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat, karunia dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam COVID-19 ini jangan lupa setiap keluar rumah gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, olahraga. Selalu ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan apabila melihat Sirah Nabawiyah Umi Nini Gawa, jangan lupa ya subscribe, komen, like, dan bagikan. Terima kasih. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk bagian yang ke-48 ini, Rasulullah SAW akan mengabarkan berita tentang Isra Mi'raj. Menjelang fajar, Rasulullah membangunkan Ummu Hani dan keluarganya. Ummu Hani, sabda Rasulullah, seperti engkau ketahui, tadi malam kalian semua sholat isya bersama aku. Kemudian saya pergi ke Baitul Maqdis dan tadi kita sholat subuh berjamaah. Ummu Hani terperangah dan terkejut, namun Rasulullah segera bangkit karena akan ke Ka'bah memberikan kabar kepada kaumnya dan juga kaum Quraisy yang ada di sana. Ummu Hani dengan rasa khawatirnya karena Rasulullah dengan berdiri cepat menuju ke pintu, lalu Ummu Hani menarik jubahnya dan berkata, "Hai Rasulullah, janganlah engkau mengabarkan Isra Mi'raj ini kepada khalayak ramai. Pasti nanti engkau akan dihina dan diejek, dianggap engkau itu tidak mungkin karena mustahil." Namun Rasulullah tersenyum dan menenangkan hati Ummu Hani bahwa biarkanlah aku tetap akan mengabarkan perjalanan ini. Padahal beliau tahu akan dikatakan orang Quraisy yang selama ini memusuhinya, namun semangat Rasulullah SAW tidak terhalang oleh hal-hal semacam itu. Karena Ummu Hani merasa khawatir sekali karena Rasulullah pergi ke Ka'bah, sehingga Ummu Hani memanggil hamba sahayanya yang seorang perempuan dari Habasyah dan bilang, "Tolong ikuti Rasulullah ke Ka'bah dan dengarkan apa yang kaumnya juga orang Quraisy setelah mendengar berita Rasulullah Isra Mi'raj itu, apa yang dia katakan, tolong." Lalu Ummu Hani hamba sahayanya tadi mengikuti Rasulullah SAW, yaitu bergegas menuju ke Ka'bah. Saat itu di dekat Ka'bah telah berkumpul para pembesar Quraisy. Mereka melihat Rasulullah. Abu Jahal bertanya dengan congkak, "Hai Muhammad, ada berita apa lagi yang akan engkau bawa hari ini?" "Ada berita yang aku bawa, bahwa tadi malam saya Rasulullah bilang bahwa ada perkara yang baru yang akan aku bawa." "Apa itu? Ceritakanlah kepadaku," kata Abu Jahal sambil mengejek. "Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis." "Apa?" Dengan senyumnya yang mengejek, Abu Jahal tidak percaya. "Ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi begini engkau sudah sampai di sini?" Abu Jahal tertawa dengan mengejek dan sambil menggelengkan kepalanya. Ya, sebetulnya heran, namun namanya Abu Jahal kan orang yang tidak pernah percaya apapun yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. "Apakah kamu berani menyatakan
apa yang kau katakan kepadaku tadi di hadapan kaumku. Kalau kamu berani, akan aku panggil mereka dan tolong katakan kepada mereka apa yang telah engkau katakan tadi kepadaku. Ketika itu juga Rasul menjawab, baik, panggil mereka dan panggil mereka kemari dan akan aku katakan apa yang aku katakan kepadamu. Seketika itu juga Abu Jahal pergi memanggil semua pembesar Quraisy dan orang-orang biasa. Dalam waktu yang singkat, semua orang Quraisy berduyun-duyun datang ke Ka'bah dengan sudah sampai di Ka'bah, sampai berduyun-duyun di hadapan Rasulullah. Hai Muhammad, seru Abu Jahal, katakan kepadanya, kaumku sekarang sudah berkumpul seperti yang kamu katakan tadi kepadaku. Rasulullah SAW pun bersabda, semalam saya pergi ke Baitul Maqdis. Orang-orang terperangah, semua orang yang hadir di situ bersikap seolah-olah kurang jelas mendengar kata-kata Rasulullah. Pergi kemana Muhammad? Semalam saya pergi ke Baitul Maqdis. Seketika itu gemparlah suasana, suara tawa dan cemooh menggemuruh mengalahkan suara-suara yang bertepuk tangan. Itu tandanya apabila bertepuk tangan orang Arab itu dan memegang kepala, itu pertanda mengejek, mencemooh apa yang telah dikatakan tadi. Suara tawa dan cemooh menggemuruh mengalahkan suara Abu Jahal yang berteriak. Muhammad itu memang selalu mengada-ada ucapannya. Olok-olok makin terdengar riuh. Ada yang mengejek, ada pula yang tertawa. Nah, akhirnya hinaan itu bagi seseorang yang kata-katanya dianggap tidak bisa dipercaya, makanya orang-orang itu memanggil Abu Bakar. Jadi bangsa Quraisy tadi tidak percaya kalau Rasulullah semalam pergi ke Baitul Maqdis. Makanya memanggillah orang-orang Quraisy tadi, juga yang hadir semua tadi, orang biasa tadi, memanggil Abu Bakar. Mereka ingin tahu yang akan dikatakan Abu Bakar, orang yang selama ini begitu kukuh kepercayaannya kepada Rasulullah. Karena Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sebelum Rasul menjadi utusan Allah. Sampai di sini dulu untuk bab yang ke-48. Bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita petik pelajarannya bahwa Rasulullah begitu berat perjuangannya pada waktu itu menghadapi kaum Quraisy untuk menyampaikan ajaran Islam, ajaran yang benar-benar dari Allah. Namun Abu Jahal dan para pengikutnya tidak ada yang percaya. Demikian, apabila ada tutur kata dan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bertemu lagi esok hari dengan bab yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.